Jadi ini pengatur suhu AC, ini pengatur anginnya atau blowernya, ini pengatur ventilasinya, ini ya, pengatur ventilasinya, ini pengatur sirkulasinya, gitu. Nah untuk yang dua ini nih harus diperhatikan nih. Ketika Anda menyimpan mobil di garasi atau di mall, itu stop kontak kan dimatikan tuh. Stop kontak mati, ini pun harus ikut dimatikan. Kenapa? Karena kalaupun stop kontak mati, tapi ini dalam keadaan on, ini disebutnya on nih. Kalau ini mati nih, kalau begini mati ya. Nih, ini dalam kondisi berarti tidak hidup nih, mati nih, ya kan? Berarti kalau begini mah hidup ya. Nah, jadi kalau kondisi stop kontaknya mati, ya kan? Tapi ini masih pada hidup, ini tidak dianjurkan karena bisa mengakibatkan aki cepat habis atau shock gitu. Lah kok kenapa? Karena walaupun stop kontaknya mati, tapi ini kalau masih pada hidup, arus masih berputar antara aki atau baterai dengan AC dan blower. Walaupun arus yang berputarnya kecil, tapi ya kalau kecil, kalau lama-lama kan jadi bukit. Lama-lama akan mempercepat usia baterai, gitu. Ingat ya. Jadi kalau stop kontaknya mati, itu pun harus diikut dimatikan. Gitu kan. Ini salah satu sikap EcoDrive, yaitu menghemat baterai atau menghemat aki, gitu kan. Tuh satu tuh keluar tuh ilmu EcoDrive tuh, ya kan. Sekarang yang kedua, ketika Anda mau menghidupkan atau starter kendaraan Anda, mobil Anda, diharuskan ini pun dalam keadaan mati. Gitu. Ingat ya, ketika mau menghidupkan stop kontak, Anda lihat, perhatikan ini dua komponen ini nih. Hidup atau mati nih? Kalau masih hidup, waduh, ini berarti bekas semalam nih. Jorok nih yang matiin. Matiin dulu. Gitu. Yang semalam lupa matiin. Apa-apalah kalau lupa. Jadi ketika mau hidupin, ini matiin dulu. Kenapa? Karena kalau dalam kondisi hidup seperti ini, ketika stop kontak diputar, dihidupkan mesin, ini akan otomatis hidup berbarengan. Apalagi kalau dengan audio nih, bareng juga, waduh. Kompresor AC hidup, blower hidup, audio hidup, langsung nyalakan mesin, jelegur aja. Bareng-barengan tuh 3 komponen hidup. Ingat ilmu listrik, ketika suatu alat elektronik dihidupkan, hentakan atau tegangan yang terserap yang pertama kali itu yang terbesar. Gitu. Ya. Jadi diharamkan itu dalam kondisi hidup, semua komponen kelistrikan, stop kontak dihidupkan. Itu akan merugikan. Merugikan apa? Baterai lagi. Gitu. Kenapa baterai? Ya tadi itu. Ya. Kalau dihidupkan bareng-bareng, otomatis ini akan disebutnya akan menggunakan arus listrik yang terbesar berbarengan. Ini hidup bareng, otomatis pas nyala dia akan menggunakan arus listrik yang dari baterai itu maksimal banget. Akibatnya nanti baterai juga akan cepat tekor. Cek orang Sunda mah soak. Nah, gitu ya. Paham ya? Jadi kalau mau menghidupkan stop kontak listrik, stop kontak mesin mobil harus diperhatikan, ya kan? Posisi pengatur suhu AC, blower AC dengan audio harus dalam kondisi mati, oke? Paham ya? Gitu. Pak, nanti gimana kalau untuk ketika nyalain mesin, hidup mesinnya, yang pertama yang dihidupin apa? Misalkan, yang pertama dihidupin itu blower dulu, hidupin. Why?
Kenapa harus blower dulu? Ya kan? Hidupkan blower dulu. Sekaligus buka kaca sedikit, kalau nggak banyak, nggak apa-apa. Gitu, kaca nih, buka nih. Ya kan? Baca gitu. Supaya apa? Supaya mengusir hawa panas di dalam mobil. Nah, udah persekian detik udah hidup blowernya, baru tinggal nyalakan kondensor AC-nya atau AC-nya, suhu AC-nya hidupkan. Kalau bisa sih jangan langsung besar ya. Berurutan ya, dari kecil dulu ya, kecil dulu. Jangan langsung ke sini. Nah, ini juga nanti kondensor kaget nanti ya. Otomatis AC itu akan bekerja optimal ini nanti ya. Kaget ya. Jadi harus sedikit-sedikit ya gitu. Nanti ini akan lebih saya jelaskan lagi di posisi nanti pas awal menyalakan kendaraan. Nanti saya urutan ya. Kalau sekarang kita fokus ke panel-panel aja dulu ya, gitu ya. Gitu, paham ya? Ya, baru nanti hidupin yang lainnya, audio misalkan ya, gitu. Paham ya? Jadi saya ulang lagi ya. Untuk menghemat baterai atau aki, diharapkan semua komponen kelistrikan, audio, kompresor atau suhu pengatur AC, plus blower harus dalam keadaan mati bersama dengan stop kontak mati, stop kontak mobil mati, gitu ya. Terus kedua, harus dalam keadaan mati komponen ini, blower, kompresor dan audio ketika pertama kali menghidupkan mobil. Jadi kan gitu. Ya. Terus yang ketiga, ini jangan terlalu sering maksimal. Ini akan berbahaya ke kompresor, akan mempercepat usia kompresor. Cek sudah nama tereh bejad gitu ya lah, gitu, tereh jebol gitu kan. Nih, setengahin aja ya. Dan gitu. Kalau komplain ini aja, blowernya digedein gitu. Ya. Masalahnya apa? Kompresor mobil mahal, bos, gitu kan. Beda dengan AC kamar yang di rumah, itu murah, dapat 2 juta gak dapat. Kalau ini saya dulu pernah. Terus saya betulin kompresor AC, ganti Avanza itu hampir 4 juta, bos. Nah, gitu. Nangis itu, bos, nangis darah gitu ya. Gitu. Bisa itu buat 1 bulan angsuran, akhirnya kita ganti AC. Ya kan? Gitu. Kan itu gigit jari nanti ujung-ujungnya ya kan, mengaruh perekonomian dunia ya gitu. Paham ya guys ya? Wah, guys lagi lah. Apa welah ya? Saya buat guys kayak buat bos lah. Oke, om bos ya. Ingat ya. Nah, ini bocor nih. 3 ilmu tuh udah dapat tuh. 3 ilmu Eco Drive. 1, kompresor AC harus jangan dalam keadaan selalu maksimal. 1. Kedua, komponen audio harus dalam keadaan mati ketika stop kontak dalam keadaan mati juga sama ya kan gitu. Jangan dibiarkan selalu hidup, apalagi semalaman gitu kan. Tiap hari, sebulan, setahun. Waduh, ya kan tempat habis mulu tuh aki tuh. Terus yang ketiga, harus dalam keadaan mati ketika awal kita men-starter mobil gitu. Paham ya, bos ya? Nah, udah.